Sampun, Pak. Pun, Oke, mulai nggih. Kula nggih, start nggih. nggih. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar? Sehat semua Bu? Alhamdulillah, Pak Sayuti. Bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Pak Sayuti. Alhamdulillah Bu, saya juga sehat dan saya ikut senang itu kok merasa sehat dan keluarga gimana Bu? Juga sehat Bu? Ya, alhamdulillah, Pak, harus sehat juga. Tapi ngomong-ngomong saya kok melihat sedikit ada perubahan di diri Ibu kok kelihatannya baru ada apa gitu Bu? Kira-kira Iya, mungkin ada yang masalah atau apa gitu. iya, Pak. Sebenarnya memang saya itu akhir-akhir ini itu lagi ada sedikit masalah, Pak. Di sekolah itu serasa kurang bersemangat untuk datang ke sekolah, Pak Sayuti. Sedikit males gitu. Sepertinya masalah ini tuh benar-benar menguras pikiran saya, Pak Sayuti. Eh, Oke, oke nggih, itu ya. Pak. Oke, oke. Iya, mungkin kalau Bapak ada waktu, bisa Pak saya mengobrol jenengan sama jenengan seperti itu, mau curhat sedikit, Pak. Ya ada Bu, monggo kalau memang ada panjenengan pas apa namanya ada masalah untuk hari ini, insya Allah saya ada waktu Bu. Oke. Oh iya Pak, alhamdulillah sekali. Terima kasih nih Pak Sayuti sebelumnya. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang sekali akhir-akhir ini Pak Sayuti. Oke itu ya Bu. Nah lalu mungkin apa yang bisa saya bantu Bu untuk Ibu? Saya sih Pak berharapnya dengan saya bercerita kepada Pak Sayuti saya akan lebih tenang seperti itu dan saya bisa menceritakan semua permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak Sayuti. Iya, semoga kita nanti di pertemuan kali ini bisa misalkan bisa membuatkan hasil untuk istilahnya untuk memecahkan masalah ibu-ibu. Nah, Ya kira-kira Pak, apa saya Bu yang berharap nggih, saya berharap juga dari perbincangan kali ini kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya nggih Pak Sayuti. ya semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah Bu. Karena mungkin masalah yang Ibu hadapi kalau di pendam sendiri mungkin tidak akan mungkin bisa terselesaikan. Nah, mungkin dengan kita nanti bisa berbicara ngomong-ngomong nanti mungkin bisa kita apa namanya ada masalah apa ada penyelesaiannya gitu gitu. Jadi permasalahannya itu seperti apa tuh Bu kok sampai-sampai Ibu istilahnya ada perubahan yang saya lihat ya sedikit murung kadang ada gimana gitu Bu. Eh, nggih Pak, Pak Sayuti merasakan nggak sih kalau akhir-akhir ini itu saya sering sibuk banget di kantor, bahkan sampai saya itu jam istirahat pun itu jarang sekali ngobrol sama teman-teman saat jam istirahat. Saya merasakan akhir-akhir ini itu beban saya semakin banyak atau pekerjaan saya semakin banyak Pak, dan bahkan pekerjaan yang banyak itu merasa menjadi tidak fokus karena tugas utama saya kan tadinya sebagai guru ya Pak, tapi malah dibebani pekerjaan yang semakin banyak. Ya Pak Sayuti tahu sendirilah, maksudnya pekerjaan tambahan saya sebagai bendahara gitu Pak, yang sangat menguras aktivitas yang lain seperti itu Pak. Dan itu akan saya rasa mempersempit circle pergaulan saya gitu Pak Sayuti. Iya Bu saya cuma istilahnya sebagai teman ya sedikit istilahnya sedikit tahulah tentang ibu. Tapi saya pikir itu ibu itu sudah enjoy saja dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, menurut ibu
selama ini apa yang menjadi kendala bagi Ibu dari Ya, tugas-tugas yang mungkin Ibu emban selama ini? ya aslinya sih Pak, ini aslinya bukan masalah besar, tapi kalau lama-kelamaan akan berjalan seperti ini, itu akan menjadi masalah yang cukup besar bagi saya karena pekerjaan saya yang semakin ditambah, kemudian saya selalu mengesampingkan tugas utama saya sebagai guru, yaitu mengajar murid-murid. Dan yang ketiga, bahkan saya seringkali atau sesekali meninggalkan keluarga seperti itu hanya untuk mengerjakan beberapa administrasi tugas tambahan saya, Pak. Seperti itu. Jadi ini aslinya sebuah masalah kecil, tapi kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi masalah yang besar dan mungkin bisa cukup fatal, Pak. Makanya saya ini tuh kepikiran sekali, bingung mau gimana ya, seperti itu, Pak. Iya, mohon maaf Bu, beban pekerjaan yang Ibu selama ini laksanakan, ini yang membuat Ibu merasa menjadi beban itu pekerjaan yang seperti apa Bu? Iya, Pak. Jadi saya itu tuh, Pak, akhir-akhir ini itu disuruh membuat laporan terkait keuangan bos. Jadi jenengan tahu sendiri Pak, keuangan bos yang terkait dengan bos itu urusan kedinasan. Jadi apa-apa harus komplit, apa-apa harus tepat waktu dan harus belum lagi aplikasi, belum lagi spot file-nya, belum lagi kita minta tanda tangan, belum lagi aduh pokoknya banyak sekali Pak. Belum lagi urusan kita mengajar di kelas, belum lagi urusan rumah tangga. Aduh, seakan-akan tuh beban pekerjaan saya itu berat sekali Pak Sayuti. Saya itu pingin sudah gitu rasanya Pak Sayuti. Gitu ya Bu. Bagaimana misalnya gitu Bu, tanggapan misalnya menurut Ibu dari kesibukan seperti Ibu yang Ibu lakukan seperti itu menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu kira-kira bisa melalui atau mungkin ada cara lain atau ada solusi yang ingin Ibu perbaiki? Jujur ya Pak, saya itu sebenarnya merasa terbebani karena tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Pak. Karena menurut saya tugas utama saya di sekolah itu kan mengajar deh Pak, bukan Oke. sebagai bendahara dan mengerjakan administrasi yang lain. Tapi entah kenapa Bapak Kepala itu menunjuk saya sebagai pengelola keuangan bos di sekolah Pak Oh, dan dananya cukup besar sekali makanya saya merasa terbebani seperti itu, Pak. jadi masalahnya begitu toh Bu. Jadi Ibu di samping mengajar juga tugas tambahan lain dan yang lebih besar lagi karena mengelola keuangan bos yang mungkin jumlahnya tidak begitu tidak sedikit ya Bu. Oke. Maaf kalau begitu izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan tugas tambahan itu Bu? Ya itu, Pak. Saya itu untuk menyelesaikan tugas tambahan saya harus bertanggung jawab penuh karena itu yang dikelola adalah uang negara, Pak. Otomatis saya harus mengerjakan laporan administrasi itu harus tepat waktu sesuai dengan schedule yang diharapkan oleh dinas. Kalau kita keurusan kedinasan kan terkadang kita tidak bisa memulur-mulurkan waktu deh Pak, kita tahu sendirilah. Apalagi terkait dengan sistem. Kalau sistem bilang A ya kita harus A seperti itu. Itu yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi saya sebisa mungkin bisa mengerjakan sesuai deadline. Tetapi Pak Sayuti, dampaknya bagi saya itu merasa tertekan di sini Pak dan merasa tidak punya waktu untuk keluarga dan anak murid saya di sekolah saat dinas itu mengejar deadline administrasi itu Pak Sayuti. Begitu ya. Menurut saya Bu, sebenarnya itu sudah sesuai dengan tanggung jawab Ibu, itu sudah melakukan aktivitas atau tugas yang bagus. Hanya saja mungkin saya punya sedikit
istilahnya sedikit masukan, barangkali nanti bisa bisa disampaikan ke bapak kepala sekolah atau mungkin ke bapak ibu guru yang lebih senior di sekolah ibu. Mungkin misalnya ibu itu di bagian tertentu minta bantuan teman itu gimana Bu? Karena mungkinlah ibu yang memegang peran utama, tapi ada yang membantu di administrasi, terutama di bagian. Jadi ibu tidak sendirian. Jadi ibu harus ada pendamping atau ada teman yang istilahnya membackup atau membantu ibu di dalam hal administrasi. Itu mungkin Bu dari saya. Mungkin masukannya seperti itu Bu. Iya ya Pak. Kenapa saya tidak berpikiran sampai situ nggih Pak Sayuti nggih. Betul juga apa yang dibilang oleh Bapak. Menurut saya, kenapa saya tidak berpikir sampai situ karena menurut saya bisa menyelesaikan itu sendiri, tetapi itu akan merugikan bagi diri saya juga nggih Pak. Nah itu kan itulah Bu, kita di sekolah punya teman, istilahnya punya rekan sejawat untuk saling berbagi, dan apabila nanti panjenengan atau ibu sudah ke bapak kepala sekolah untuk meminta teman untuk membantu ibu, mungkin permasalahan ibu akan ya banyak terkurangi lah. Jadi ibu nanti bisa fokus di pembelajaran, juga bisa berjalan atau bisa melaksanakan tugas tambahan yang lain. Nggih. Iya ya Pak, ada benarnya Pak, mature Bapak tadi Pak. Ya monggo ibu nanti bisa langsung istilahnya langsung menceritakan hal yang tadi ibu ceritakan itu kepada bapak kepala sekolah, biar nanti beliau langsung bisa mengambil langkah siapa yang nanti ditunjuk untuk menjadi membantu ya, bukan pembantu, menjadi pendamping ibu untuk melaksanakan tugas tambahan yang tadi ibu ceritakan. Iya Pak, baik Pak Sayuti. Saya sudah merasa sedikit lega saat bercerita dengan Pak Sayuti dan mungkin langkah tindakan saya selanjutnya saya akan menemui Bapak Kepala nih Pak Sayuti. Saya mungkin akan bercerita tentang perasaan saya kepada Bapak Kepala dan saya akan meminta teman atau rekan lain untuk membantu saya dalam mengurusi administrasi pekerjaan tugas tambahan saya nggih Pak Sayuti. Mungkin itu nggih Pak Sayuti. Oke. Oke Bu ya, saya juga alhamdulillah jadi masalah ibu sudah terpecahkan. Saya sebelaku atau sebagai teman sejawat panjenengan juga merasa ikut senang, dan monggo nanti untuk langkah-langkah berikutnya untuk segera memprioritaskan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Izin bertanya Bu, kira-kira Ibu ini ada batasan waktunya untuk bisa melaksanakan atau bisa merealisasikan apa yang tadi kita bicarakan Bu? uh, Aslinya sih nggak ada sih Pak, tidak ada deadline, tapi mungkin untuk mengatasi permasalahan ini karena kan terkait dengan administrasi tugas tambahan saya itu harus setiap bulan dikerjakan Pak. Ya, Jadi setiap bulan ada belanja, setiap bulan harus ada kegiatan, dan setiap bulan harus ada administrasi yang terlampir juga. Mungkin saya akan secepatnya mengenai hal ini sesuai dengan saran Pak Sayuti, saya akan menemui Bapak Kepala, kemudian meminta kepada Bapak Kepala untuk mencarikan rekan untuk membantu saya dalam pengadministrasian BOS ini, Pak. Saya juga berharap setelah saya mendapat teman dalam mengelola tugas tambahan saya bisa membagi waktu antara tugas sekolah, yaitu sebagai guru utama saya, nih Pak, kemudian tugas administrasi ini, tambahan lain ini, dan tidak lupa juga tugas saya sebagai ibu rumah tangga Pak, mengurusi anak juga. Jadi ketiga-tiganya tidak keteteran Pak Sayuti. Saya berharapnya seperti itu. ya amin amin Bu ya, sama-sama Bu. Jadi mohon maaf apabila tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga aja Ibu dapat melaksanakan tugas lancar semuanya. Ya. Iya Pak.
Terima kasih sekali Sama-sama, Pak Bu. atas waktu yang diberikan oleh Pak Sayuti dan maaf Pak, saya curhat Pak kepada Pak Sayuti jadinya. Nggak apa-apa, Bu. Kemudian Nanti sama-sama saya nanti. menemukan saran dan menemukan pencerahan Pak. Jadi saya sedikit lega Pak. Oke, sama-sama Bu. Monggo Bu, badhe melanjutkan aktivitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayuti.